لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalli wa sallim ala al-mab'uth rahmatan lil alamin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihuda ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Azza wa Jalla. Kita menjunjung puji Allah tabaraka wa taala. Kesempatan yang mulia ini kita dapat melaksanakan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, lalu kita bisa duduk sejenak untuk mengingat kembali ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita memulai kajian kita, pertama saya mengucapkan selamat kepada bapak-bapak tadi yang maju serta ibu yang ada di belakang yang akan melaksanakan ibadah haji pada tahun ini 1445 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala kelak menerima haji Bapak Ibu sekalian menjadi haji yang mabrurah, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, usaha yang masykurah, dan usaha yang diberkahi, usaha yang disyukuri dan diampuni dosa-dosa Bapak Ibu sekalian dan kita semuanya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kajian kita sebagaimana tadi yang disebutkan tentang keutamaan Ashru Dzulhijjah, tentang keutamaan 10 hari pertama di dalam bulan Dzulhijjah. Alhamdulillah, kita berada di tanggal 10 atau 11 Dzulqa'dah. Tanggal 10 atau 11 Dzulqa'dah, di mana sebentar lagi kita akan masuk ke bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah ini 10 hari pertamanya sangat mulia, memiliki nilai-nilai keutamaan. Karena dahulu para salaf, ya, orang-orang terdahulu senantiasa berusaha untuk mengagungkan 10 Dzulhijjah ini. Nah, di antaranya berkata Abu Thaman atau Thuman An-Nahdi, kanu ay as-salaf, nah, dahulu para as-salaf yu'azzimuna 13. Mereka itu betul-betul mengagungkan 10 hari dari 3 bulan. 10 hari dari 3 bulan. Bulan apa saja yang terdapat di dalamnya 10 hari yang mereka betul-betul agungkan, mereka betul-betul memperhatikannya. 10 hari dari 3 bulan tersebut, yang pertama adalah Al-Ashrul Akhir min Ramadan, 10 hari terakhir di dalam bulan suci Ramadan. Jadi para ulama salaf atau para salaf, orang-orang saleh yang terdahulu, yang telah, ya, lebih dahulu daripada kita kesolehan mereka, keimanan mereka, dan mereka telah tiada di atas muka bumi ini, mereka amat sangat mengagungkan 10 hari dari 3 bulan. 10 hari yang pertama adalah, yaitu 10 hari terakhir dalam bulan suci Ramadan yang sudah kita lewati, ya, hampir 2 bulan yang telah lalu. Kemudian 10 hari pertama di dalam bulan Dzulhijjah. 10 hari pertama di dalam bulan Dzulhijjah, mereka betul-betul mengagungkan. Nah, insyaallah tema kita yang akan kita bahas adalah tentang 10 hari pertama dalam bulan Dzulhijjah. Kemudian yang ketiga adalah 10 hari pertama di dalam bulan Muharram. Ya, 10 hari pertama di dalam bulan Muharram. Jemaah Allah Subhanahu wa taala, kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan 4 daripada 12 bulan yang kita mengenalnya di dalam bulan-bulan Arab atau dalam bulan-bulan Qamariyah, ya, 4 atau dalam bulan Islami atau Hijriyah, kita mengenalnya ada 4 bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan-bulan tersebut termasuk bulan-bulan haram. Maka bulan-bulan haram itu 3 yang pertama adalah berurutan, datangnya berurutan.
Kemudian yang terakhir adalah diapit, ya, antara yang keempat adalah, ya, sebelum memasuki bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. 3 bulan pertama yaitu bulan Dzulqa'dah, lalu bulan Dzulhijjah, kemudian yang terakhir adalah bulan Muharram. Dan bulan yang keempat yaitu bulan Rajab. Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna iddatash syuhur 'indallah 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Allah Subhanahu wa taala mengatakan sesungguhnya inna iddatash syuhur 'indallah, sesungguhnya bilangan-bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada 12 syahran, ada 12 bulan. Ya, 12 syahran. Minha arba'atun hurum, 4 di antaranya adalah bulan haram. Bulan haram Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kemudian Rajab. Maka Allah Subhanahu wa taala menghimbau kepada kita, memberikan warning. Warningnya adalah apa? Fala tadlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian berbuat zalim terhadap diri kalian di dalam bulan-bulan tersebut. Kalaulah kita dilarang untuk berbuat zalim, ya, di bulan-bulan selain daripada bulan haram, maka lebih terlarang lagi kalaulah kita terlarang untuk berbuat zalim, ya, di luar bulan-bulan haram, karena dia merupakan dosa, dan karena kezaliman adalah dosa, ya, dan dia besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka karena dosa itu besar di sisi Allah Azza wa Jalla, maka orang yang berbuat zalim, ya, berbuat dosa lebih besar lagi, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala di bulan-bulan haram ini. Oleh karena itu jemaah Allah Subhanahu wa taala, kemudian para ulama, ya, menjelaskan tentang keagungan, ya, bulan-bulan haram ini, dan secara khusus di 10 hari pertama di dalam bulan Dzulhijjah, karena ada keutamaan-keutamaan yang dijelaskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah Allah Azza wa Jalla, apa persiapan kita untuk menyambut 10 hari pertama di dalam bulan Dzulhijjah? Minimal ada 3 yang harus, ya, kita betul-betul perhatikan menyambut bulan Dzulhijjah. Sebagaimana ketika kita menyambut bulan suci Ramadan, ya, ada hal-hal yang mestinya kita perhatikan. Maka di antara hal yang harus kita perhatikan ketika menyambut bulan Dzulhijjah, terkhusus di 10 hari pertama dalam bulan Dzulhijjah, sebelum kita menjelaskan tentang keutamaan bulan Dzulhijjah, apa yang harus kita perhatikan untuk menyambut bulan Dzulhijjah ini? Yang pertama adalah at-taubatus shadiqah. Yang pertama adalah kita berupaya untuk senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang sebenarnya. Ini yang pertama jemaah Allah, rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita berupaya untuk senantiasa bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, berupaya untuk senantiasa, ya, mengucapkan astaghfirullah wa atubu ilaih min kulli dzunub, ya, astaghfirullah wa atubu ilaih, rabbi ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan bentuk-bentuk lafaz taubat yang lain, bentuk-bentuk istighfar, astaghfirullah, ya, sebanyak-banyaknya. Ini yang dianjurkan, ya, yang perlu ditekankan menghadapi bulan Dzulhijjah. Sebagaimana kita pun juga diminta untuk bertaubat kepada Allah ketika menyambut bulan suci Ramadan. Agar apa? Usaha-usaha kita di dalam bulan yang suci tersebut, di dalam bulan yang memiliki nilai keutamaan, hari-harinya memiliki nilai keutamaan, betul-betul membuahkan hasil. Karena kita sudah membersihkan jiwa, karena kita sudah membersihkan hati kita, maka kita sudah siap untuk menghadap kepada Allah. Kita siap untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tabaraka wa taala mengatakan wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai sekalian orang-orang beriman semuanya, agar kalian semuanya mendapatkan keberuntungan, mendapatkan kesuksesan. Ya, begitu pula, kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang mau berangkat haji tadi, betul-betul berupaya untuk membersihkan jiwa kita sebelum berangkat. Yang pertama yang harus kita perhatikan adalah niyyah al-khalisah lillah. Ya, yang pertama yang harus kita perhatikan, karena haji ini merupakan salah satu daripada rukun Islam
dan dia merupakan ya amalan badan, amalan harta ya. Oleh karenanya Allah Subhanahu atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meletakkan di rukun yang kelima, lalu memberikan syarat padanya apa? Man istata'a ilaihi sabila, barang siapa yang mampu untuk melaksanakannya. Karena di dalamnya ada amalan badan. Karena kita akan melaksanakan dari mulai kita berangkat sampai menuju ke tanah suci, kemudian kita akan melaksanakan ya pada hari ke-8 Yaumut Tarwiyah, Yaum Arafah, Yaum Idul Adha atau Yaum Nahar, kemudian Ayyam Tasyrik, di mana di situ ya adalah semua terkait penyelenggaraan manasik haji ya kita akan laksanakan di sana. Maka di sana dibutuhkan fisik yang kuat, dibutuhkan fisik yang prima. Kemudian ya ibadah harta ya, di mana orang yang berangkat haji harus menggelontorkan uang yang begitu banyak, apalagi hajinya tanpa antrian atau ada antrian tapi tidak lama, yang antrian saja cukup besar. Maka di sini dibutuhkan jemaah Allah Azza wa Jalla, siapapun, baik yang bapak, ibu-ibu yang akan berangkat pada bulan ini atau bulan depan atau tahun ini, atau kita semuanya, insyaallah Allah akan anugerahkan kepada kita, Allah akan takdirkan kepada kita untuk bisa berangkat melaksanakan rukun Islam yang kelima ya. Maka niat yang ikhlas untuk kita perhatikan bersama agar haji kita, agar ibadah kita baik ketika kita sebelum berangkat atau setelah berangkat benar-benar diterima di sisi Allah tabaraka wa taala. Jemaah Allah Subhanahu wa taala, kemudian di antara hal yang harus kita perhatikan ya, yang harus kita perhatikan ketika ingin menyambut bulan Dzulhijjah, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah setelah bertaubat kepada Allah adalah al-azmul jad, al-ightinam hadhihi al-ayyam. Berupaya untuk bersungguh-sungguh, bertekad dengan sungguh-sungguh untuk ya betul-betul memanfaatkan hari-hari tersebut ya, yaitu 10 hari pertama dalam bulan Dzulhijjah. Jemaah Allah Azza wa Jalla ya, sebagian dari kaum muslimin kadang-kala tidak mengetahui tentang nilai keutamaan ya, tidak mengetahui nilai keutamaan di 10 hari pertama dalam bulan Dzulhijjah ya. Yang mereka ketahui, yang lumrah bagi mereka mengetahuinya adalah bulan suci Ramadan, terkhusus di 10 hari terakhir. Padahal 10 hari pertama dalam bulan Dzulhijjah itu nilainya sangat besar, bahkan mengalahi bulan suci Ramadan, Nah, kenapa? Karena para ulama mencoba untuk membandingkan mana yang lebih mulia, 10 hari pertama di dalam bulan Dzulhijjah ataukah 10 hari terakhir di dalam bulan Ramadan. Maka para ulama menjelaskan, di antara Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ya, walaupun ada persisian di antara para ulama dalam masalah ini, tapi Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala membuat solusi yang begitu baik, begitu bagus, begitu jitu dalam hal ya menyikapi persisian di antara para ulama mana yang lebih utama. Maka beliau mengatakan 10 hari pertama di dalam bulan Dzulhijjah itu siang harinya dia jauh lebih mulia dibandingkan bulan suci Ramadan, bahkan dibandingkan 10 hari terakhir dalam bulan suci Ramadan ya. Jadi 10 hari pertama di dalam bulan Dzulhijjah siang harinya dia jauh lebih mulia dibandingkan dengan bulan suci Ramadan, bahkan dengan 10 hari terakhir dalam bulan suci Ramadan. Saya yakin dan kita semua yang tahu dan kita juga melihat, menyaksikan bahwa kaum muslimin pasti akan memanfaatkan waktu di 10 hari terakhir, wabil khusus di dalam bulan suci Ramadan, untuk memperbanyak ibadah, memperbanyak ya baca Al-Quran Karim ya, memperbanyak salat-salat sunnah dan seterusnya. Tapi ternyata 10 hari pertama dalam bulan Dzulhijjah itu jauh lebih mulia dibandingkan dengan 10 hari terakhir dalam bulan suci Ramadan, yaitu siang harinya ya, siang harinya. Kenapa demikian jemaah Allah Azza wa Jalla? Disebutkan oleh para ulama karena di 10 hari pertama di dalam bulan Dzulhijjah itu terdapat minimal 3 hari yang sangat mulia, yaitu hari yang pertama adalah hari ke-8 dari bulan Dzulhijjah, itu disebut dengan hari apa? Yaumut Tarwiyah. Hari pertama orang-orang berhaji akan berangkat mabit ke mana Pak? Mabit ke Mina, akan berangkat pergi ke Mina. Mereka akan berdiam diri di sana
bermalam di sana di Mina. Ya. Kemudian hari berikutnya adalah hari ke-9, Yaum Arafah. Hari di mana kaum muslimin akan wukuf di Arafah. Dan Arafah ini merupakan rukun haji. Ya, rukun haji. Sehingga kemudian ya, para ulama membuat ya, batasan-batasan ya, daerah nama Arafah. Dan sekarang sudah ada batasan-batasan, atau dari dulu sudah dibuat dan tulisan batasan yang orang kalau mau wukuf itu di dalamnya. Kalau dia wukuf di luar daripada batasan tersebut, hajinya tidak sah. Ya, hajinya tidak sah. Maka di situ ditulis hudud Arafah. Ya, hudud Arafah. Itu batasan Arafah. Nihayatu hudud Arafah. Batasan akhir atau paling pinggir sudah. Kalau dia keluar daripada batasan tersebut, dari batasan Arafah ya, atau perbatasan Arafah, maka ya, hajinya tidak sah. Karena Nabi SAW mengatakan al-hajju Arafah. Haji itu adalah orang wukuf di Arafah. Ya. Jadi haji itu adalah orang wukuf di Arafah. Jadi tanggal 9-nya atau hari ke-9-nya adalah hari yang sangat mulia, di mana ya kaum muslimin akan apa? Berdoa di sana, dan nanti kita akan bawakan hadisnya kalau mencukupkan waktu insyaallah. Tapi jemaah Allah Subhanahu wa taala, kenapa 10 hari pertama dalam bulan Dzulhijjah dia jauh lebih mulia dibandingkan 10 hari terakhir dalam bulan suci Ramadan? Itu di siang harinya, karena terdapat di hari di dalam bulan Dzulhijjah, yaitu hari ke-10 disebut dengan hari apa? Yaumun Nahr. Yaumun Nahri. Itu hari apa? Ya, ditumpahkannya darah-darah ya, dari hewan-hewan yang kita kurbankan. Ya, Yaumun Nahr. Itu hari penyembelihan. Dan ini semuanya adalah nilai-nilai ibadah yang sangat besar. Nilai-nilai ibadah yang sangat besar. Ya. Adapun kata para ulama, ya, 10 hari terakhir di dalam bulan suci Ramadan, maka dia di malam harinya jauh lebih mulia dibandingkan di malam hari di 10 hari pertama di dalam bulan Dzulhijjah. Nah, kenapa demikian? Karena di 10 hari terakhir di dalam bulan suci Ramadan, di malam harinya terdapat ya salah satu daripada malam-malam tersebut adalah wabil khusus malam-malam ganjil, itu apa? Malam Lailatul Qadar, di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keutamaannya. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Jemaah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ulama menjelaskan lagi mana yang lebih utama, ya, Idul Adha atau Idul Fitr. Nah, jemaah Allah Azza wa Jalla, mana yang lebih utama, Idul Adha atau Idul Fitr? Ya, para ulama menjelaskan bahwa yang lebih utama itu adalah Idul Adha. Yang lebih utama adalah Idul Adha daripada Idul Fitr. Mengapa demikian? Ya, ini kalau kita ingin menjelaskan tentang keistimewaannya Bapak sekalian ya. Ya, tapi ya barang tentu kita kaum muslimin ya setelah berpuasa sebulan penuh kemudian masuk Idul Fitr pasti dan kegembiraannya lebih dibandingkan ya ketika kita memasuki apa? Ketika kita memasuki tanggal 10 dalam bulan Dzulhijjah, itu Idul Adha gitu ya. Nah, kegembiraannya masih lebih. Tapi nah, dari nilai keistimewaannya, maka Idul Adha dia lebih istimewa dibandingkan dengan Idul Fitr. Nah, kenapa demikian? Karena di dalamnya terkumpul ya ibadah-ibadah, ya pokok-pokok ibadah. Ya, dan di antaranya pertama adalah ya, Idul Fitr atau Idul Adha, seseorang melaksanakan apa? Salat. Ya, nama Idul Fitr seorang melaksanakan apa? Salat. Atau Idul Adha, tiafan. Nama Idul Adha seorang melaksanakan salat Idul Adha. Idul Fitr juga sama. Seseorang melaksanakan apa? Salat Idul Fitr. Tapi di mana pembedanya? Di mana keistimewaannya? Keistimewaannya terletak di apa? Terletak di hewan kurbannya, sembelihannya. Ya, Idul Adha ada sembelihan. Ya. Idul Adha ada sembelihan. Idul Fitr juga ada. Itu apa? Zakatul Fitr. Nah, sedekah.
Karena zakatul fitr itu dikeluarkan kapan? Sunnahnya dikeluarkan kapan? Itu yang lebih utama waktunya adalah apa? Sebelum kaum muslimin berangkat menuju apa? Berangkat menuju ke lapangan, atau sebelum kaum muslimin melaksanakan salat Idul Fitr. Itu waktu yang lebih utama. Walaupun boleh sebelumnya, 3 hari sebelumnya, mulai dari tanggal 27 Ramadan, bahkan sebagian ulama mengatakan boleh dari awal Ramadan. Dan terlepas daripada persisian para ulama tersebut, yang utama adalah apa? Kita mengeluarkan zakat fitr di yaitu di hari atau ketika sudah memasuki Syawal, tapi sebelum batas akhirnya sebelum kaum muslimin melaksanakan salat Idul Fitr. Kenapa sembelihan lebih mulia dibandingkan dengan zakatul fitr? Zakatul fitr ini dikemas dalam bahasa sedekah. Innamas sadaqat, kata Allah. Sedekah. Mengapa dia lebih utama? Sembelihan, karena sembelihan terkumpul di dalamnya 2 ibadah sekaligus dibandingkan dengan sedekah. Sembelihan terkumpul di dalamnya 2 ibadah sekaligus. Ibadah yang pertama adalah ibadah badan. Orang berkurban, maka dia disunnahkan untuk langsung menyembelih. Di dalam terdapat ibadah badan. Kemudian yang kedua adalah apa? Ibadah harta. Orang yang berkurban di tahun ini misalkan, maka dia menggelontorkan hartanya. Dia akan belanjakan harta, sebagian daripada harta itu memberikan kurban. Lalu setelah itu dia sembelih langsung dengan tangannya. Kalau yang tidak bisa menyembelih, minimal sunnahnya adalah menyaksikan. Belum khusus kepada ibu-ibu misalkan yang berkurban tahun ini. Berkurban tahun ini misalkan, karena nggak ada yang berkurban, misalkan tidak ada suaminya, misalkan berkurban. Sunnahnya berkurban itu Bapak Ibu sekalian Allah Azza wa Jalla, satu rumah satu, satu rumah satu. Itu apa? Satu kambing. Jadi satu atap itu, yang berkurban itu siapa? Yang berkurban itu adalah suami atau ayah. Dia niatkan untuk seluruh anggota keluarga yang ada di rumah tersebut, yang menjadi tanggungan dia, Kalau berkorban dengan sapi boleh, berkorban dengan sapi boleh, tapi yang afdalnya berkorban dengan apa? Kambing atau domba. Bukan berarti kita tidak menganjurkan berkorban dengan sapi, silakan. Semuanya baik. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dhaha bi kabshaini amlahaini. Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu beliau berkorban dengan 2 ekor domba yang gemuk, yang bertanduk, yang bercorak putih. Fadhabahahuma biyadayhi. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelihnya langsung dengan tangan beliau. Nah, ketika Fatimah juga berkurban, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada Fatimah, wahai Fatimah, saksikan hewan kurbanmu di saat menyembelih. Di sini apa? Ada sunnahnya ketika kita menyembelih hewan kurban tersebut, kalau kita tidak bisa menyembelihnya, minimal kita menyaksikannya. Kalau begitu lebih baik di mana berkurbannya? Jauh-jauh atau yang dekat, Pak? Yang lebih baik adalah yang dekat dengan lingkungan kita. Kalau memang di masjid ini atau panitia menyelenggarakan dengan kurban, di sini kita berkurban. Tapi kalau sekiranya jauh, kita mampu untuk apa? Untuk mendatanginya, menyaksikannya, maka silakan. Jemaah Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi lebih utama, yaitu Idul Adha dibandingkan dengan Idul Fitr. Baik, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Kemudian yang ketiga, sebelum atau saat kita menyambut bulan Zulhijjah, 10 hari pertama di dalam bulan Zulhijjah, selain daripada betul-betul memanfaatkan waktu untuk mengisi 10 hari pertama di bulan Zulhijjah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia jauh lebih utama dibandingkan dengan bulan suci Ramadan, itu siang harinya. Maka yang berikutnya adalah al-bu'du 'anil ma'asi. Kita berupaya untuk menjauhkan diri kita dari perbuatan-perbuatan dosa, menjauhkan diri kita daripada bentuk-bentuk
dosa, baik itu dosa kecil apalagi dosa besar bagi Allah Azza wa Jalla, ya. Karena semua dosa ini kelak akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah betul. Nah, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa kita sekecil apapun semuanya akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mana dalilnya? Dalilnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah apa? Al-Zalzalah. Ya, Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya, faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ya, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ya, barang siapa yang melakukan, ya, dan perbuatan buruk sebesar dzarrah sekalipun, maka dia akan memetik hasilnya, maka dia akan melihat hasilnya. Apa yang dimaksudkan dengan dzarrah, jemaah Allah SWT? Dzarrah, ya. Dzarrah itu jangan ditafsirkan dia atau jangan diterjemahkan dia artinya sebesar sekecil atom kali, bukan atom. Ya, bukan diterjemahkan dengan apa? Atom. Ini terjemah atau tafsir yang enggak tepat. Dzarrah itu adalah apa? Semut yang paling kecil. Tafsirkan oleh para ulama mufassirin, dzarrah itu adalah semut. Semut itu tidak ada, semut itu tidak apa namanya? Tidak ada timbangannya. Ya, dahulu ada ulama yang mencoba untuk apa, Pak? Mencoba untuk menimbang semut. Apakah semut ada beratnya? Ya. Maka ditimbang. Tapi gimana cara nimbangnya? Timbang itu pertama diletakkan potongan roti, ya, yang manis, kemudian potongan roti tersebut ditimbang, ya, berapa beratnya. Setelah ditimbang, ya, kemudian potongan roti tersebut diletakkan, ya, di kerumunan semut. Kemudian semut tersebut mengerumuni roti tadi. Kemudian diangkat roti tersebut, ditimbang. Ternyata semut yang mengerumuni roti tadi ketika ditimbang bersama roti tersebut, timbangannya sama dengan ketika tidak ada semut. Timbangan sama ketika tidak ada semut. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan tadi, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang melakukan sebesar dzarrah, sebesar semut kecil sekalipun, ya, dari apa? Keburukan. Berarti sekecil apapun keburukan yang kita lakukan, pasti kita akan mendapatkan apa? Mendapatkan balasannya, atau dia akan yarah, akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita menganggap enteng, ya. Jangan kita menganggap enteng, ya, dosa. Jangan pernah kita menganggap apa, ya, kecil dosa yang kita lakukan. Apalagi dosa tersebut adalah dosa besar. Ya, dosa kecil saja kita tidak boleh menganggapnya enteng. Apalagi dosa tersebut adalah dosa besar. Baik, jemaah Allah Azza wa Jalla, ya, itu diantara yang harus kita perhatikan sebelum atau ketika kita ingin menyambut bulan Dzulhijjah. Baik, jemaah, ya, apa keutamaan bulan Dzulhijjah ini? Ya, apa diantara keutamaannya? Disebutkan oleh para ulama berdasarkan ayat-ayat dan hadis Nabi SAW. Di antara keutamaan bulan Dzulhijjah, yang pertama adalah apa? Atau 10 hari pertama di dalam bulan Dzulhijjah. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala aqsama biha. Allah bersumpah, ya, bersumpah dengan 10 hari pertama di dalam bulan Dzulhijjah. Tapi apa kata Allah? Wal fajri wal fajr wa layalin ashar. Demi waktu al-fajr. Waktu al-fajr kita sudah tahu. Al-fajr itu adalah waktu subuh. Wa layalin ashar. Dan demi, ya, hari-hari, ya, yang 10. Layalin ashar. Hari-hari, ya, yang berjumlah 10. Hari-hari yang berjumlah 10 itu para ulama kemudian berbeda tafsir. Bisa dilihat di Bapak Ibu dalam tafsir Al-Imam Ibnu Katsir. Ada yang menafsirkan bahwa dia adalah 10 hari pertama di dalam bulan suci Ramadan.
Ada yang menafsirkan lagi, dia layalil ashar ini, kata para ulama, sebagian ulama mengatakan apa? Dia adalah 10 Muharram atau 10 hari pertama di dalam bulan Muharram. Lalu ada tafsir yang mengatakan bahwa layalil ashar adalah apa? 10 hari pertama di dalam bulan Dzulhijjah. Lalu kemudian ya, pendapat yang ketiga inilah yang diambil oleh para ulama, ya, yaitu pendapatnya Abdullah bin Abbas, kemudian pendapatnya muridnya Abdullah bin Abbas dan seterusnya, dan sebagian para sahabat yang lain, ya. Dan ini yang dirajihkan oleh Imam Ahmad. Bisa lihat nanti tafsir Imam Ibn Katsir. Tapi jemaah Allah Subhanahu wa taala, Allah bersumpah dengan 10 hari pertama di dalam bulan Dzulhijjah. Maka kita tahu ketika Allah Tabaraka wa taala bersumpah dengan makhluknya, hanya Allah yang boleh bersumpah dengan makhluknya, makhluk tidak boleh bersumpah dengan makhluk. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluk, kita tahu manfaatnya apa? Bahwa makhluk tersebut besar nilainya di sisi Allah, agung ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah bersumpah dengan tadi apa? Wal fajr, di waktu subuh. Berarti waktu subuh itu waktu yang mulia. Ya, waktu yang mulia. Bukan berarti waktu lain tidak, tapi dia lebih mulia, lebih utama. Waktu duha, dia lebih mulia. Ya, bukti daripada kemuliaan tersebut, coba kita lihat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di dalam berpagi-pagian dia apa? Berangkat menuju apa? Ya, menuju usahanya, menuju tempat kerjanya dan seterusnya. Enggak telat-telatan. Allahumma barik ummati fi bukuriha. Bersegera dalam hal apa saja. Ya, berpagi-pagian. Ya. Walayalin ashar dimasukkan di sini adalah 10 hari pertama di dalam bulan Dzulhijjah. Ya, Allah bersumpah dengan 10 hari pertama, ini menunjukkan tentang keagungannya. Dikuatkan lagi dengan apa? Dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini keutamaan, ya. Ini keutamaan yang kedua, ya, dari 10 hari pertama di dalam bulan Dzulhijjah. Itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang keutamaannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersaksi bahwasanya 10 hari pertama di dalam bulan Dzulhijjah dia jauh lebih mulia. Ya, dia merupakan afdhalu ayyamid dunya. Dia merupakan ya sebaik-baik hari yang ada di atas dunia. Jadi 10 hari pertama ini Bapak Ibu, Allah azza wajalla, dia merupakan, nah Ibu sekalian masih mendengar kajian kita? Enggak apa-apa, biar. Nah, atau punya kajian sendiri. Baik. Ya. Jadi, Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, 10 hari pertama dalam bulan Dzulhijjah dia merupakan hari-hari yang paling utama yang ada di atas dunia. Bahkan hari yang paling utama yang ada di atas muka bumi ini adalah Yaumun Nahar. Hari pertama yang ada di atas muka, hari yang paling utama yang ada di atas muka bumi ini merupakan hari apa? Yaumun Nahar. Ya. Yaumun Nahar. Nah, Yaumun Nahar itu tanggal berapa tadi, Pak? Tanggal 10 Dzulhijjah. Ya. A'zamul ayyam 'indallah Yaumun Nahar. Thumma Yaumul Qarr. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, hari-hari yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah Yaumun Nahar, yaitu hari ke-10 dari bulan Dzulhijjah. Itu Idul Adha. Jadi Idul Adha ini merupakan hari yang paling agung yang ada di muka bumi ini. Ya, jadi kalau kita punya harta yang paling kita cintai, maka hari yang paling mulia, hari yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala yang ada di atas muka bumi ini adalah hari apa? Hari An-Nahar, itu hari tanggal ke-10 daripada bulan Dzulhijjah, itu Yaumul Adha atau Idul Adha. Kemudian wa Yaumul Qarr, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaumul Qarr itu tanggal 11 Dzulhijjah. Yaumul Qarr adalah hari ke-11 dari bulan Dzulhijjah. Ya, di mana kaum muslimin yang melaksanakan wukuf di Arafah yastaqir, mereka berdiam diri di mana? Di Mina. Ya, maka disebut dengan Yaumul Qarr. Yaumul Qarr itu apa? Hari Al-Qarr, yaitu tanggal 11 daripada bulan Dzulhijjah.
Nah, mana hadis yang menjelaskan tentang keutamaan 10 hari pertama dalam bulan Dzulhijjah ini? Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ya, rahimahullah taala. Beliau menjelaskan, atau Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang keutamaan, ya, 10 hari tersebut. Apa kata Nabi? Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah azza wa jalla min hadhihi ayyam. Tidak ada, kata Nabi, hari-hari di mana amal saleh di dalamnya paling Allah cintai daripada hari-hari ini, kata Nabi. Jadi hari-hari di mana amal saleh kalau dikerjakan pada hari tersebut, maka amal saleh itu paling Allah cintai, ya, dibandingkan dengan hari-hari yang lain. Ya. Bukan berarti hari yang lain ketika orang beramal saleh tidak ada nilainya, insyaallah besar nilai insyaallah, tetapi apa, keistimewaannya berbeda dengan 10 hari pertama dalam bulan Dzulhijjah. Karena amalan yang dilakukan di 10 hari pertama dalam bulan Dzulhijjah, maka amalan tersebut paling Allah cintai. Ahabbu ilallah, paling Allah cintai. Ini menunjukkan kepada kita jemaah, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu jauh lebih mulia. Tapi siapa di antara kita yang kadang, ya, ingat bahwa 10 hari pertama itu sangat mulia? Siapa di antara kita yang merasakan keistimewaannya sebagaimana kita merasakan keistimewaan bulan suci Ramadan, terkhusus di 10 hari terakhir? Saya yakin 10 hari terakhir bulan suci Ramadan, saya yakin sebagian besar, ya, kalau tidak bisa dikatakan semuanya, karena tidak semuanya beriman kepada Allah, ya, dari kaum muslimin, saya yakin mereka memanfaatkan waktu sebaik-baiknya di 10 hari terakhir dalam bulan suci Ramadan. Mau malam harinya, ya, mau siang harinya, apalagi malam harinya. Tapi ternyata ada di sana 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, dia jauh lebih mulia. Jauh lebih mulia. Amalan yang kita lakukan di 10 hari pertama itu paling Allah cintai amalan tersebut. Apapun dia dari amalan, mau sedekah, mau sholat sunnah kita, apalagi amalan wajib, ya, apalagi amalan wajib, sholat wajib, mau baca Quran kita, silaturahim, ya, menjaga hubungan kita dengan jiran tetangga, menjaga hubungan antara suami dan istri. Amalan apa saja, maka dia akan bernilai jauh di sisi Allah, karena amalan tersebut paling Allah Subhanahu wa taala cintai. Bahkan, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian ditanya oleh para sahabat, qalu ya Rasulullah wal jihad fi sabilillah. Wahai Rasulullah, apakah jihad ya Allah Subhanahu wa taala dapat dikalahkan dengan seorang beramal di 10 hari pertama dalam bulan Dzulhijjah tersebut? Kata Nabi, qala wal jihad fi sabilillah. Tidak pula jihad yang Allah SWT. Artinya apa? Ya, jihad yang dilakukan di luar 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, maka jihad tersebut, amalan jihad tadi, dapat dikalahkan dengan seseorang yang beramal di 10 hari pertama dalam bulan Dzulhijjah. Subhanallah, Bapak Ibu sekalian Allah SWT. Jihad bukan amalan enteng. Jihad merupakan apa? Wa dzurwatu sanami al-jihadu fi sabilillah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, puncak daripada agama kita ini, ajaran agama kita ini adalah apa? Jihadnya Allah Azza wa Jalla. Karena jihad pertaruhannya adalah harta, kemudian nyawa, terutama nyawa lalu harta. Ya, tapi ternyata jihad, amalan jihad tersebut dapat dikalahkan oleh amalan yang dilakukan oleh seseorang di 10 hari pertama dalam bulan Dzulhijjah, walaupun dia hanya baca Quran. Maka bacaan Quran tersebut jauh nilai insyaallah kepada orang yang keluar berjihad ya Allah Subhanahu wa taala. Ini subhanallah, kalau kita betul-betul tahu nilai sisi utamaannya jemaah, maka kita akan agungkan, muliakan. Masjid ini akan ramai di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Buktinya enggak ada. Biasa-biasa saja. Karena memang tidak dibahas ini. Karena memang, ya, tidak diulas secara apa? Secara, ya, sebagaimana ulasan yang dilakukan oleh, ya, sebagai oleh para khutbah, oleh para ustaz, oleh kiai dan seterusnya, ya, sebagaimana mereka mengulas tentang bulan suci Ramadan. Padahal, ya, 2 bulan ini, bulan suci Ramadan dengan bulan Dzulhijjah, terus akan berulang setiap tahunnya, kan gitu. Harusnya bukan hanya kita memakmurkan, meramaikan masjid, meramaikan ibadah mau di luar masjid, ya, hanya di dalam bulan suci Ramadan saja, tapi di dalam, terkhususnya di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, kita ramaikan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi, kecuali, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang yang keluar, ya,
Nah, kecuali kata Nabi SAW yang keluar kharaja min nafsi wa mali, kecuali seseorang yang keluar dengan harta, dengan jiwanya, dengan nyawanya dan hartanya, falam yarji min dzalika bi syai', lalu dia tidak kembali lagi selama-lamanya, alias syahidnya Allah. Jadi kalau orang sebut berjihad ya Allah, lalu dia syahid, mati syahidnya Allah, maka amalan tersebut tidak ada yang dapat mengalahkannya, walaupun orang beramal di 10 hari pertama dalam bulan Dzulhijjah. Ya, sudah barang tentu, karena pengorbanannya sangat luar biasa. Jihadnya Allah lalu mati syahid, karena yang dia korbankan nyawanya beserta hartanya dia korbankan, maka amalan tersebut tidak ada yang dapat mengalahkannya. Baik jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian keutamaan yang lain, ya, di dalam bulan atau di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah, bahwa di dalamnya terdapat Yaum Arafah, ya. Di dalamnya terdapat apa? Yaum Arafah. Ya, di dalamnya terdapat hari Arafah, di mana Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam menjelaskan tentang hari Arafah ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah al-hajju Arafah. Haji itu adalah wukuf di Arafah, sebagaimana tadi sudah kita jelaskan. Wukuf, mesti wukuf di Arafah, ya. Jadi kalau ada sebagian kaum muslimin yang berhaji lalu tidak wukuf di Arafah, maka enggak sah hajinya. Maka jangan sampai kita terpedaya oleh oleh paket-paket khusus daripada sebagian travel yang menjual, kemudian sampai di sana ternyata nggak bisa masuk ke Arafah. Apalagi tahun ini semakin ketat, ya. Dan tahun ini semakin ketat karena berdasarkan pengalaman di tahun lalu, ya, haji dan pelaksanaan haji, ya, agak sedikit dan kredit dan berantakan. Kenapa? Karena yang tidak memiliki visa haji berangkat haji, ya. Yang tidak memiliki visa haji ikut-ikutan haji. Ini zalim, nggak benar. Makanya pemerintah Arab Saudi itu sudah sangat bagus, ya, sudah sangat bagus membuat pelaksanaan haji, ya. Tapi kemudian berangkat hajinya dengan tidak resmi, ya. Dan menurut informasinya berita 100.000 yang memiliki visa umrah stay di sana, tinggal di sana, ya. Dan diprediksikan 100.000 tersebut stay sengaja berdiam di sana untuk melakukan ibadah haji, ya. Ini zalim, ya. Ini perbuatan zalim yang dilarang dalam agama. Bisa-bisa hajinya tidak sah dengan kezaliman yang dia lakukan. Untuk apa? Ya, kalau memang tidak sanggup, kalau memang belum mampu, jangan. Ya, ini kadang-kala ya, banyak paket-paket yang menawarkan hal-hal yang seperti itu, kemudian penyelenggara tidak bertanggung jawab, ya, nggak bertanggung jawab, ya. Dia makan harta orang lain dengan tidak benar. Ketika tidak bisa berangkat, kemudian yang dibebankan yang dirugikan siapa? Yang dirugikan jemaah, ya. Nggak bisa berangkat kita tahun ini, bapak ibu, ya, berhubung tiket udah kita beli, berhubung visa sudah dikeluarkan, berhubung paket hotel sudah kita booking, maka kita bisa kembalikan hanya separuh. Subhanallah, ini kezaliman. Dia harus bertanggung jawab, dia harus kembalikan penuh, ya, uang tersebut. Kecuali kalau memang sudah sama-sama bersedia untuk menanggung risiko, ya. Kadang-kadang jamaah yang disuruh menanggung risiko, subhanallah, ini kezaliman, ya. Padahal dia membuat paket itu tujuan untuk apa? Untung. Ketika rugi dia nggak mau rugi, ya. Yang dirugikan adalah jamaah. Ini nggak benar hal yang seperti ini. Baik jamaah Allah azza wajalla, ya. Al-hajju Arafah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairul doa yaum Arafah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ya, sebaik-baik doa itu adalah doa pada hari Arafah, ya. Sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Jadi bapak ibu yang ingin berangkat haji nanti, ya, berdoalah sekencang-kencangnya, ya, berdoalah, ya, pada hari Arafah tersebut, ya. Doa apa saja, doa kebaikan kita, ya, doa untuk kebaikan diri kita, doa untuk kebaikan pasangan kita, anak dan istri kita, atau sebaliknya anak dan suami kita, dan doa untuk kedua orang tua kita, dan doa untuk kaum muslimin. Doakan, doa untuk pemimpin juga, selipkan doa-doa tersebut, doa-doa kebaikan.
Karena Nabi mengatakan khairul du'a du'a yaum Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyyun min qabli. Dan sebaik-baik apa yang aku ucapkan dan para nabi sebelumku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah apa? La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini di antara lafaz doa yang kita ucapkan pada hari Arafah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tapi jemaah Allah Azza wa Jalla, berpuasa di hari Arafah bukan untuk orang yang berhaji, disunnahkan. Jadi berpuasa pada hari Arafah. Siyam yaum Arafah ahtasib ala Allah an yukaffir as-sanata allati qablah wa as-sanata allati ba'dah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berpuasa di hari Arafah, berpuasa di hari Arafah tanggal 9 bukan untuk jemaah haji, itu bagi kita yang tidak berhaji. Ahtasib ala Allah, aku berharap kepada Allah bahwa Dia dapat menggugurkan dosa-dosa kita selama setahun yang telah lalu maupun setahun yang akan datang. Hadis riwayat Muslim. Jadi puasa di hari Arafah sehari saja dapat menggugurkan dosa kita 2 tahun. Dapat menggugurkan dosa kita 2 tahun. Subhanallah. Dosa di sini adalah dosa apa? Dosa-dosa kecil, belum tentu, karena dosa besar harus bertaubat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. 2 tahun, masya Allah, dosa kecil kita yang telah lalu maupun yang akan datang, sudah digugurkan oleh Allah. Ini menunjukkan tentang keutamaan orang yang berpuasa pada hari Arafah. Kemudian hadis yang lain menjelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma min yawmin aktsaru min an yu'tiqallahu fihi 'abdan minan nar min yaumi Arafah." Tidak ada hari yang paling banyak Allah memerdekakan hamba daripada api neraka, memerdekakan hamba, menyelamatkan hamba, membebaskan hamba daripada api neraka daripada hari apa? Daripada hari Arafah. Nah, kita tahu di setiap malam dari bulan suci Ramadan itu Allah akan pilih hamba-hambanya untuk apa? Untuk dibebaskan dari api neraka. Walillahi utaqa minan nar. Tapi di hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut apa? Ma min yaumin akthar. Tidak ada hari yang paling banyak Allah membebaskan hamba-hambanya dari api neraka daripada hari Arafah. Karena dia cuma hanya satu hari saja. Tapi Allah pilih hamba-hambanya untuk dibebaskan dari api neraka. Wa innahu la yajni thumma yubahu thumma yubahi bihimul malaikata fayaqul ma arada haula. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mendekat kepada orang-orang yang sedang wukuf di Arafah. Lalu Allah Subhanahu wa taala berbangga di hadapan para malaikatnya seraya mengatakan ma arada haula, apa yang diinginkan, apa yang ingin dicari oleh mereka-mereka yang sedang wukuf di Arafah ini. Subhanallah. Semoga kita semuanya jemaah Allah Azza wa Jalla diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berhaji dan wukuf di Arafah. Allahumma amin. Baik jemaah Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kelima adalah anna fiha yaumun nahar. Di dalamnya terdapat hari menyembelih, hari menyembelih itu pada tanggal 10. Kemudian yang terakhir adalah Ijtima' ummahatul ibadah. 10 hari pertama di dalam bulan Dzulhijjah terkumpul di dalamnya pokok-pokok ibadah. Apa saja pokok-pokok ibadah tersebut jemaah? Minimal ada 4 dari pokok-pokok ibadah yang terkumpul di 10 hari pertama. Pertama adalah salat. Salat. Kemudian puasa. Kemudian lagi adalah sedekah. Menyembelih korban tadi. Kemudian haji 4 ibadah pokok, bahkan dia merupakan apa? Rukun Islam. Tapi jemaah Allah Azza wa Jalla, ini diantara keutamaan kenapa 10 hari pertama di dalam bulan Dzulhijjah itu dia sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala alam. Ini dapat saya sampaikan karena waktunya sudah masuk waktu syuruk. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Dan kepada Bapak Ibu Allah Azza wa Jalla, barangkali yang memiliki keluasan harta pada tahun ini hendaklah dia
berkorban, ya. Adalah dia berkorban, karena Nabi SAW ya berkorban. Itu apa? Dengan apa? Dengan 2 domba jantan amlahaini yang berwarna putih, ya, aqranain yang memiliki tanduk, dzabahahuma biyadi, kata Aisyah radhiyallahu taala anha. Lalu Nabi SAW menyembelihnya langsung dengan tangan beliau, bersama wakabbar. Ya, lalu Nabi SAW mengucapkan bismillah dan bertakbir. Baik, wa akhir da'wan alhamdulillah rabbil alamin. Kita tutup aja ya, langsung. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.